Selamat malam, Bapak Ibu, sahabat-sahabat dalam Kristus, khususnya juga orang-orang muda yang bersama-sama mendalami dan melakukan retret 8 hari ini sejak kapanpun dimulai. Khususnya kita ingin membawa sejak hari pertama kemarin, kita akan memasuki ke hari kedua besok dan dalam masa Prapaskah yang sudah kita akhiri dengan Minggu Palma ini, kita ingin mendalami bagaimana Tuhan yang akan masuk dalam pekan suci dielu-elukan. Ya. Banyak orang mengeluh-elukan Yesus sebagai sandaran. Tema kita adalah aku bersandar kepada Tuhan. Maka kita ingin sungguh juga Tuhan menjadi tujuan kita, bukan kita sebagai tujuannya. Tapi dalam Minggu Palma ini, seolah-olah orang bersandar pada Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak bersandar pada Tuhan. Yang terjadi bahwa Tuhan digunakan untuk kepentingan kita. Kemarin kita dalam hari pertama sudah merenungkan bagaimana dari seluruh pengalaman kita melihat sejarah sandaran-sandaran hidup kita. Tentu ada banyak konflik-konflik, ada banyak hal-hal yang membuat kita ragu-ragu. Apakah aku sungguh sudah mempunyai sandaran yang membawa aku kepada kedamaian? Atau sebaliknya, aku bersandar pada pribadi atau peristiwa yang membuat aku semakin jatuh dalam dosa. Maka setelah kita melihat sejarah kita sebagai individu atau sebagai keluarga, setelah kita melihat album foto ya, bagaimana kita melalui hari-hari dan bulan dan juga tahun, baik muda maupun yang sudah senior, baik yang masih junior maupun yang sudah semakin memasuki usia yang sungguh adalah usia yang semakin mengajak kita untuk rendah hati ya. Bahwa kita semakin dihantar untuk bersandar pada Tuhan bukan sebagai sarana tetapi sebagai tujuan. Tuhanlah tujuan kita. Mungkin selama ini kita bersandar dengan mengandaikan bahwa apa yang kita inginkan, yang kita rindukan itu tercapai ya. Maka fokusnya masih diri kita. Nah, pada kesempatan doa kedua atau doa hari kedua ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang hidupku dibangun dalam harmoni dengan orang lain agar semua selalu bersandar pada Tuhan. Dan ketika kita menyadari tema tentang harmoni dengan yang lain, pasti kita akan menemukan bahwa harmoni itu pun juga adalah sesuatu yang tidak mudah ya. Saya share screen untuk bahan doa uh, hari kedua ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mohon rahmat. Banyak rahmat yang dimohon ya. Mohon pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bahwa semua butuh saling menolong untuk senantiasa bersandar pada Tuhan. Mengetahui akibat dosa yang merusak hubunganku dengan pribadi-pribadi, komunitas, dan lingkungan yang pada akhirnya memutus relasi dengan Tuhan. Mohon pemahaman yang mendalam bahwa pengalaman berdosa menghalangi dan mencegah setiap orang untuk bersandar pada Tuhan. Sekaligus mohon keberanian untuk tidak terpuruk pada dosa, tetapi bersama-sama bangkit untuk datang pada Tuhan sebagai silih atas dosa-dosa dan dampaknya.
Saya mau berhenti di sini untuk menjelaskan tentang bahan doa kita pada hari kedua. Setelah kemarin kita merenungkan perjalanan dinamika hidup kita masing-masing secara individu dan secara bersama, kita menemukan bahwa kita tetap tidak dapat hidup sendiri. Ada dua hal yang berbeda dalam pemahaman alone dan lonely. Alone itu sendiri, lonely itu kesepian. Tapi sebenarnya sendiri dan kesepian itu sesuatu yang berbeda. Kita dapat sendirian dalam keheningan, tapi dalam kesadaran bahwa hidupku dalam kaitan dengan yang lain. Kita juga butuh waktu sendiri untuk merenungkan bagaimana aku berelasi dengan yang lain. Dan tentunya dengan belajar berelasi dengan yang lain, kita menemukan semakin hari semakin kita melihat bahwa semua itu adalah sarana kita untuk berhubungan dengan yang ilahi, pencipta semua. Tiada lain adalah Tuhan yang kita imani. Tetapi ketika orang dalam kesendirian itu merasa lonely, sepi, ini beda. Orang lonely itu tidak hanya dalam kesendirian, tapi dia menjadi seolah-olah aku sendirian di tengah semua orang yang bahagia. Aku sendirian, merasa sendirian, Bapak Ibu ya. Ingat, alone itu adalah kata benda. To be oneself, menjadi diri sendiri. Saya adalah Modi atau Romo Rudi ya, sebagai pribadi di tengah sekarang ini anak-anak mahasiswa sedang pada persiapan untuk Minggu Palma, untuk masa Pekan Suci. Saya ada di tengah-tengah mahasiswa, tetapi saya menyadari inilah diri saya. Saya sebagai seorang Romo, seorang pribadi, tapi juga sahabat mereka, tentu dalam konteks mereka adalah mahasiswa, saya adalah seorang yang sudah melewati masa-masa remaja dan semuanya. Jadi dalam keheningan kesendirian saya ini, saya tahu diri saya sendiri. Dan dalam konteks itu, saya mengenal diri saya dalam relasi dengan mereka. Di hadapan mereka, saya sadar, saya adalah moderator mereka. Saya adalah pendamping mereka. Tapi saya sadar saya bukan orang tua mereka. Tetapi di sini, dalam kapasitas sebagai imam, dalam kapasitas sebagai seorang moderator, saya berelasi dengan mereka. Maka, to be myself, saya sadar siapakah saya. Jadi saya tidak merasa kesepian kalau saya menyadari mereka adalah bukan anak-anak saya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya dampingi. Maka cara pendampingan saya dengan mereka itu beda dengan orang tua mereka. Ya. Orang tua mereka penuh dengan kasih sayang. Karena mereka adalah milik orang tua, dalam arti milik keluarga. Maka wajar mereka punya relasi sebagai orang tua dan anak. Tapi di sini, saya menyayangi mereka sebagai orang-orang di Tuhan, sebagai pendamping. Maka saya tahu diriku siapa dan mereka siapa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tahu diri kita justru dalam relasi dengan yang lain. Orang lain menjadi sarana bagi saya untuk mengenal diriku, tapi sekaligus juga orang lain menjadi sahabat yang membantu aku untuk mengarah kepada yang lebih tinggi. Maka dengan demikian, menyadari bahwa tujuan kita kepada Tuhan dalam harmoni dengan sesama orang lain itu menjadi sesuatu yang sangat jelas di sini. Kita bersandar pada Tuhan sebagai tujuan melalui harmoni dengan sesama yang lain. Maka dalam konteks keluarga pun juga sama.
Dalam konteks keluarga kita satu sama saling mengenal, saling mencintai, tapi tetap mereka adalah pribadi-pribadi yang membantu saya untuk terus mengarah kepada Tuhan. Tidak berhenti kepada satu sama lain. Inilah yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk merenungkan dosa. Dosa itu membuat kita memutus relasi dengan Tuhan. Saya ingin menikmati kebersamaan dengan orang-orang ini dan itu sebagai tujuan. Nah, ini bahayanya. Ya, saya kasih konteksnya juga. Sebagai moderator, ya, ada banyak hal yang mungkin menggoda. Ya, mereka seperti soal anak saya, tapi saya tidak boleh berhenti pada di situ. Karena mereka bukan tujuan saya. Mereka adalah anak-anak yang dititipkan Tuhan untuk saya dampingi supaya mereka mengarah kepada Tuhan. Maka hari-hari ini ya, teman-teman KMK pun juga merayakan Prapaskah dengan pertandingan cabang olahraga ada 7, mulai dari basket, badminton, futsal, lalu catur, lalu juga vokal grup band ya, Mobile Legend juga ya. Saya menikmati bersama mereka, tetapi saya harus selalu menempatkan ini adalah sarana mereka berjumpa dengan Tuhan lewat kebersamaan ini. Maka saya mengajak mereka ini sebagai rangkaian. Setelah ini kita akan retret dalam masa Pekan Suci dan nanti juga dalam Pentakosta kita akan bersama kardinal merayakan Pentakosta dengan Krisma juga. Nah, ini semua rangkaian ini kita sadari sebagai harmoni kebersamaan sekaligus menjadi sarana setiap insan mengarah kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kelekatan-kelekatan kepada keinginan untuk terus bersama akan menjadi tidak muncul di sana karena kita tahu semua ini adalah sarana mengarah kepada Tuhan. Nah, dosa membuat kita berhenti. Saya ingin menikmati saja di sini. Nah, ini bahayanya. Kalau semua acara kegiatan kebersamaan kita, entah sebagai keluarga, entah sebagai komunitas, hanya tujuan itu sebagai tujuan, inilah yang membuat kita semakin menjauh relasi dengan Tuhan dan itulah dosa. Dosa adalah sesuatu yang mengambil tujuan utama kita dari apa yang sebenarnya kita perlu mengambil keputusan. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tema-tema dosa sebagai suatu yang memutus relasiku dengan Tuhan. Silahkan memakai bahan-bahan yang sudah saya tawarkan. Di sini ada petunjuk menggunakan Misa Minggu Palma sebagai bagian untuk merenungkan ya. Bagaimana Tuhan merajut kembali relasi antar manusia lewat jalan salibnya. Manusia yang membuat Yesus didera, disiksa adalah manusia-manusia yang tidak mau menerima Yesus sebagai Allah. Dan dengan tidak menerima Yesus sebagai Allah, maka mereka menghukum Yesus sebagai manusia. Inilah akar dosa yang membuat kita sering dan selalu jatuh dalam penghakiman. Yesus melalui jalan salibnya mengajak manusia untuk hidup bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kasih, dengan kemurahan hati menerima semua peristiwa manusia sebagai jalan kepada Tuhan. Maka Yesus mengambil penderitaan, bukan demi penderitaan, tapi membawa penderitaan itu sebagai jalan yang paling manusia tolak untuk mengalami Allah. Karena manusia hanya memikirkan tentang yang manusia tidak mau menderita. Contohnya, tidak mau susah, tidak mau jalan, tidak mau naik bis, tidak mau. Itu kan banyak hal yang membuat manusia akhirnya memutus relasi dengan Tuhan dengan cara-cara pikirnya. Mungkin kita sebut sebagai egois ya. Tapi saya tidak mau mengatakan egois karena itu sudah bahasa yang umum. Saya hanya mau mengatakan kita itu bukan
orang yang egois. Karena kita perlu ego, tapi ego kita tidak kita persembahkan kepada Tuhan. Maka saya lebih senang menggunakan istilah kita kurang murah hati untuk mempersembahkan ego kita. Kita taruh dalam derita Tuhan. Mari kita mohon lewat spirit Ibu Teresa dari Kalkuta untuk menaruh ego kita sebagai sarana untuk mengurangi penderitaan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memasukkan 2 video ya. Satu video dari Ibu Teresa, satu video dari Jane. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagaimana Jane lewat penderitaannya. Ia mengalami bagaimana kanker yang dia alami menjadi sarana untuk berelasi dengan Tuhan. Silahkan mencoba merenungkan saat-saat terakhir Jane juga ya dalam film ini cukup panjang tapi baguslah untuk kita lihat sebagai bantuan untuk renungan dan juga video dari Ibu Teresa. Yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu untuk hari kedua ini, marilah kita melihat pengalaman dosa-dosa kita sebagai pengalaman yang menyadarkan kita bahwa kita semakin diminta untuk murah hati, menaruh ego kita untuk mengurangi penderitaan Tuhan. Dan dengan mengurangi penderitaan Tuhan ini sebagai tujuan, kita semakin berani untuk murah hati. Mari kita jadikan tujuan kita tidak hanya untuk diri kita atau sesama kita. Mari kita sekarang mulai belajar menaruh semuanya sebagaimana Ibu Teresa juga mengundang. Taruhlah semua untuk mengurangi penderitaan Tuhan. Dalam pengantar PPT, saya juga memberikan bagaimana Ibu Teresa selalu menggunakan kisah dari Jacqueline the Dagger sebagai sarana untuk membawa penderitaan itu sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Semua rahmat selalu tersedia bagi kita untuk menjadi murah hati, tapi kita pun juga harus berani mengambil keputusan iman yang dinyatakan dalam keputusan moral. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka keputusan iman kita percaya itu menjadi nyata dengan mengambil keputusan moral. Saya mau hidup dan hidup saya berbuah. Dan hidup itu dinyatakan dalam kesucian saya untuk menaruh semua peristiwa-peristiwa dosa, penderitaan, sakit, dan semuanya sebagai persembahan untuk Tuhan. Dengan cara ini, kita menghargai, respek pada setiap kehidupan kita, karena itulah cara kita untuk berelasi dengan Tuhan. Semua peristiwa manusia, semua relasi dengan manusia adalah harmoni yang mengarah kita untuk semakin bersandar pada Tuhan. Selamat melanjutkan retret dalam hari kedua dengan tema Aku semakin menemukan harmoni dengan yang lain sebagai sarana bagi semua untuk semakin bersandar pada Tuhan dalam bentuk mengurangi penderitaan Tuhan dan datang pada Tuhan. Amin. Joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, that we are somebody very special to Him, that in tenderness and love He has created us, He has loved us, He keeps us alive and all that. Tenderness and love, that is the reason of all joy. And that's what Jesus came at, that my joy may be yours. God speaks in the silence of the heart, and we listen. And then we speak to God from the fullness of our heart. First we listen, God speaks, and then we speak and God listens. And that connection is prayer, is oneness with God. A soul of prayer
fruit of prayer is deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. Difficult to explain. But once you realize that presence, then you know whom you are touching, whom you are loving, whom you are serving. It is Jesus. Externally you see just pride, but it is Jesus. Externally you see just a poor person, but it is Jesus. Difficult to explain. It's a mystery of love. It's one of those things that human mind cannot reach. But we have to bend. It is He. It is Him we receive, and it is Him we serve. Our love for Christ in action is the service of Him and the poor. Because He said very clearly, whatever you do to the least of my brethren, do it to me. And to make sure that we understand, He said at the hour of death, we are going to be judged what we have been. I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was sick, and in prison you visited me. I was homeless, and you took me in. Come, O blessed of my Father. A young girl and a young boy. That's why right from the beginning, even the younger sisters have to be taught of that presence in the Eucharist and His presence in the poor. And that these two presence, that's only one presence actually. There's two, like two loves, but actually it's one love. And that's why we begin the day with prayer, we begin with Mass, we begin with Holy Communion. Only after we have received Him as bread of life. He has made Himself bread of life to give us life. And that receiving of that life gives us the strength and the courage and the joy and the love to touch Him, to love Him, to serve Him, and so on. Without Him we couldn't do it, but with Him we can do